Sementara itu lewat akun Instagramnya, Ole Romeni menunjukkan perkembangan penanganan cederanya. Ole mengatakan operasi berjalan baik, segera kembali dan tetap ceria. Kabar buruk menimpa Timnas Indonesia menjelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain 25 tahun kelahiran Belanda kemungkinan besar akan absen pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde 4 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Irak Oktober mendatang. Ole juga otomatis absen pada pertandingan FIFA Matchday pada bulan September menghadapi Lebanon dan Kuwait di Surabaya. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan Ole terpaksa menepi dan menjalani operasi akibat patah tulang pada bagian kaki kanannya. Patrick Kluivert mengaku kecewa terkait insiden pada tur pramusim pekan lalu, mengingat Ole merupakan ujung tombak Timnas Indonesia. Unfortunately, there's no good news. Everybody knows that he broke his bone in his foot. So I'm very disappointed about this result, and also the way that it happened. It's not a good way, of course, but it's football. Nobody wanted to have this for Ole, and also not for the national team. But this is unfortunately a fact, and we need to adapt. It's too early to say who will replace because we got a lot of players who can play in that position. So. It's not on me to say now who's going to replace him, but of course the one who's replacing him or the ones who will replace him will do his best to put his effort to have a good result. Absennya striker Timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat analis sepak bola nasional Muhammad Kusnaini khawatir soal kekuatan lini depan skuad Garuda. Namun pria yang akrab disapa bungkus ini tetap optimistis anak asuh Patrick Kluivert dapat tampil optimal di putaran 4. Kalau kita bermain dengan kekuatan penuh, sebetulnya kita harusnya optimis bisa lolos. Ya, jangan berpikir putaran kelima dulu, kita berpikir lolos dulu di putaran keempat. Itu sebetulnya skenarionya. Cuma memang begitu oleh dipastikan operasi dengan waktu pemulihan yang kita belum tahu persis, situasinya jadi agak berubah. Sekarang kita harus berpikir main sebaik-baiknya, mudah-mudahan masih bisa lolos ke putaran kelima. Absennya Ole membuat spekulasi bongkar pasang lini depan Timnas Indonesia mulai bermunculan. Seperti pemain 22 tahun Rafael Struijk yang baru saja bergabung dengan Dewa United dengan durasi kontrak 3 musim. Lalu Ragnar Oratmangun yang sering beroperasi di sayap kiri bisa dimainkan di posisi penyerang. Disusul Ramadan Sananta yang kini memperkuat klub Liga Super Brunei di PMM. Nama terakhir ada Hoki Caraka, penyerang 20 tahun yang jadi langganan timnas kelompok umur dan senior. Keempat nama ini bukan tidak mungkin dapat menggantikan posisi Ole pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Tim Liputan Kompas TV.